Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Adapun kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenali fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabula. Fabel merupakan jenis cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel disebut juga cerita moral karena cerita yang ada di dalam fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, namun juga kehidupan manusia dengan segala karakternya. Selanjutnya, ciri-ciri umum teks fabel. Seperti yang kita lihat, ciri-ciri umum teks fabel yang pertama yaitu bersifat fiksi. Artinya, peristiwa dan kisah yang disajikan hanya bersifat khayalan atau fantasi belaka. Ciri umum selanjutnya adalah tokoh utama dalam teks fabel diperankan oleh binatang. Berbeda dengan teks cerita fantasi yang tokohnya diperankan oleh manusia, dalam fabel ini tokoh yang berperan adalah binatang. Ciri umum teks fabel yang ketiga yaitu tokoh yang berperan dapat bertingkah laku seperti manusia. Nah, untuk ciri umum yang terakhir, dalam teks fabel mengandung amanat yang berisi pesan moral yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baik, jika sebelumnya kita sudah membahas ciri umum teks fabel, sekarang kita coba membahas ciri bahasa yang ada di dalam teks fabel. Seperti yang kita lihat dari segi bahasa teks fabel yang pertama, ada kalimat naratif. Kalimat naratif merupakan kalimat yang menerangkan kisah atau peristiwa. Nah, di sini juga ada contoh kalimat naratif seperti katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menerangkan suatu peristiwa. Ciri bahasa selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 seperti contoh berikut. "Hei, siapa di atas itu?" katanya dengan suara lantang. Untuk yang terakhir dalam penggunaan bahasa teks fabel, ada bahasa percakapan. Bahasa percakapan merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari pada situasi yang tidak formal. Adapun contoh bahasa fabel bisa dilihat pada kalimat berikut. "Berarti enak dong, Bu, jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak. Iri Putri." Selanjutnya kita akan membahas unsur pembangun teks fabel. Nah, unsur pembangun yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Untuk dapat mengetahui sebuah tema, kalian cukup menemukan jawaban atas pertanyaan apa sih yang dibicarakan dalam cerita tersebut, atau bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, bercerita tentang apa sih teks tersebut? Nah, mudah bukan? Untuk unsur pembangun berikutnya adalah tokoh. Tokoh di sini merupakan pelaku yang berperan dalam cerita. Karena di sini teks fabel, maka tokoh di sini diperankan oleh binatang. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, tokoh utama, yang mana tokoh utama memiliki peran penting dalam cerita yang ditandai lebih seringnya muncul dalam cerita. Yang kedua, tokoh pembantu atau figuran. Tokoh pembantu ini berfungsi untuk membantu peran tokoh utama, sehingga kemunculannya dalam sebuah cerita tidak sesering tokoh utama.
Unsur pembangun fabel berikutnya adalah penokohan. Berbeda dengan tokoh, penokohan merupakan karakter atau sifat yang diberikan kepada tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, berdasarkan karakternya tersebut, tokoh dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni tokoh protagonis, yang mana tokoh ini memiliki watak yang baik, dan ada pula tokoh antagonis, yang mana tokoh ini memiliki watak yang buruk. Unsur pembangun berikutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun untuk menggerakkan jalannya cerita. Alur sendiri ada bermacam-macamnya ya. Yang pertama, ada alur maju, di mana penulis menyajikan rangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktu, mulai dari awal kisah sampai akhir cerita. Kemudian untuk alur yang kedua ada alur mundur. Kebalikan dari alur maju, alur mundur ini menyajikan rangkaian peristiwa yang diawali dengan bagian akhir cerita, kemudian dibalikan kembali ke awal cerita. Sedangkan yang terakhir adalah alur campuran, di mana rangkaian peristiwa merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Di sini penulis mengawali cerita dari bagian tengah, kemudian kembali ke awal cerita, lalu dilanjutkan sampai akhir cerita. Unsur pembangun berikutnya adalah latar. Latar sendiri dibedakan menjadi 3 macam. 1. Latar tempat. Latar tempat merupakan keterangan mengenai tempat terjadinya suatu cerita, misalnya hutan, sungai, kolam, dan latar tempat lainnya yang berhubungan dengan suatu cerita. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu merupakan keterangan mengenai waktu terjadinya cerita, misal pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain sebagainya. Sedangkan latar terakhir adalah latar suasana, yakni keterangan mengenai suasana yang digambarkan dalam cerita. Bisa saja suasana yang digambarkan adalah suasana haru, sedih, riang, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis melalui cerita. Dalam fabel, amanat dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Artinya, pesan dapat disampaikan secara langsung atau secara tertulis dalam sebuah teks. Ada juga yang disampaikan secara tersirat, artinya pesan dapat diambil secara tidak langsung melalui peristiwa yang terjadi dalam cerita. Untuk unsur pembangun fabel terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penulis dalam menyampaikan cerita. Biasanya sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yang mana dalam sudut pandang orang pertama, penulis memosisikan diri seolah-olah salah satu tokoh yang ada dalam cerita. Biasanya, sudut pandang jenis ini ditandai dengan kata ganti aku, saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sudut pandang orang ketiga, penulis memosisikan diri sebagai sosok yang hanya menceritakan kisah mengenai tokoh lain. Biasanya, sudut pandang jenis ini ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, mereka, beliau, atau penyebutan nama tokoh langsung, seperti semut, gajah, kancil, dan lain sebagainya. Nah, sudut pandang orang ketiga inilah yang sering digunakan dalam sebuah teks fabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis fabel. Seperti yang kita lihat, fabel sendiri memiliki beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa tinjauan. Jenis-jenis fabel yang pertama dapat dilihat dari watak dan latarnya, serta dari kemunculan pesan. Nah, apabila ditinjau dari watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, fabel alami. Artinya, dalam fabel jenis ini, latar dan watak tokoh akan disesuaikan dengan kondisi asli atau kondisi alam nyata. Contohnya, dalam sebuah teks fabel, cerita diperankan oleh seekor singa.
Nah, pada dasarnya, watak atau karakter singa adalah menyeramkan, buas, kuat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk habitat atau tempat tinggal aslinya adalah hutan. Maka dari itu, apabila sebuah fabel menggunakan jenis fabel alami, maka tokoh singa atau tokoh binatang lainnya pun dalam cerita harus disesuaikan dengan watak dan latar aslinya. Berbeda dengan fabel alami, berikutnya ada fabel adaptasi. Pada fabel jenis ini, watak tokoh binatang akan diubah dari kondisi asli. Contohnya tadi seperti singa, yang mana watak asli singa menyeramkan, buas, dan kuat. Namun, dalam fabel adaptasi, watak atau karakter singa akan diubah menjadi sosok yang menyenangkan, lembut, baik hati, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tempat tinggal yang aslinya di hutan akan diubah dan bisa saja latarnya diubah menjadi rumah, sekolah, restoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk jenis fabel ditinjau dari kemunculan pesannya, fabel dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada fabel dengan koda, dan yang kedua fabel tanpa koda. Koda di sini sama dengan pesan moral atau amanat. Jadi, apabila dilihat dari kemunculan pesannya, fabel dengan koda berarti fabel tersebut memunculkan amanat atau pesan moral secara eksplisit atau tertulis di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda, amanat atau pesan moral dimunculkan implisit atau tidak ditulis di akhir cerita. Sehingga untuk mengenal pesan moral yang disampaikan penulis hanya bisa diketahui melalui peristiwa yang terjadi dalam cerita. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur teks fabel. Seperti yang kalian lihat, fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya. 4 bagian tersebut ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu bagian dari struktur fabel tersebut. Struktur fabel yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan yang dialami oleh tokoh hingga mencapai klimaks. Nah, bagian komplikasi ini pun biasanya akan menjadi bagian cerita yang sangat panjang karena berisi beberapa masalah yang dialami tokoh. Biasanya, masalah yang ada dalam teks fabel tidak hanya satu saja, jadi bisa terdiri dari beberapa masalah yang sangat runyam, hingga masalah tersebut mencapai puncaknya atau biasa kita sebut sebagai klimaks. Untuk struktur teks fabel berikutnya adalah resolusi, yakni bagian yang berisi pemecahan masalah. Biasanya, bagian pemecahan masalah dalam teks fabel ini sangat mudah ditebak. Misalnya, yang awalnya jahat di akhir cerita bisa saja menjadi baik, atau yang awalnya malas bisa menjadi rajin di akhir cerita. Struktur teks fabel yang terakhir ada koda. Nah, koda sendiri biasanya disebut pesan moral yang merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari teks fabel yang memuat perubahan tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa yang ada di dalam cerita. Hanya saja keberadaan koda dalam teks fabel ini sifatnya fleksibel, jadi boleh ada ataupun tidak. Yang mana ada fabel yang memuat koda berisi pesan moral secara tertulis di akhir cerita, dan ada pula fabel yang pesan moralnya hanya dapat diambil melalui peristiwa yang ada di dalam cerita. Oke, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya, kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik
seperti contoh berikut. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Selanjutnya ada penggunaan kata sandang. Kata sandang ini merupakan jenis penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Biasanya, dalam cerita fabel, kata sandang yang sering digunakan adalah kata si dan sang. Walaupun kata tersebut tidak memiliki arti yang berdiri sendiri, namun kata tersebut memiliki fungsi yang penting untuk menentukan makna dalam sebuah kalimat. Penggunaan kata si dan sang ditulis dalam huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Nah, selain itu, yang perlu kalian perhatikan pula untuk penulisan kata yang mengikuti kata sandang si dan sang ternyata bisa ditulis dengan huruf kecil dan kapital loh. Oke, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh kalimat pertama yang berbunyi, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Nah, kalau kalian perhatikan, kata kecil setelah kata sandang si ditulis dalam huruf kecil. Hal ini dikarenakan kata kecil tersebut bukan merupakan nama, sehingga penulisannya harus diawali dengan huruf kecil. Sedangkan, kita coba lihat contoh yang kedua, yang mana ada kalimat kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Nah, penulisan kata kecil dan kancil setelah kata sandang si diawali oleh huruf kapital. Hal ini dikarenakan kata kecil dan kancil pada kalimat tersebut digunakan sebagai panggilan atau julukan, sehingga penulisannya diawali huruf kapital. Maka dari itu, dalam fabel, nama binatang yang digunakan sebagai nama tokoh apabila disertai kata sandang si ataupun sang, maka penulisannya diawali huruf kapital. Baiklah, demikian tadi untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.